Kalau kata jumhur mutakalimin itu menjadi syarat sahnya iman. Bahkan sama sekali tidak wajib. Terus namun berpikir tentang wahdaniyahnya Allah, berpikir mengenali tentang dalil keesaan Allah, itu adalah syarat sempurnanya iman. Jadi ada iman, ada sempurna imannya. Kalau taklid doang gimana? Iman, percaya gitu. Kalau pakai dalil, sempurna imannya gitu. Ini kata ulama fuqaha mengatakan itu enggak jadi syarat, wajib juga enggak. Hukumnya apa berarti? Sunnah, atau wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Atau kalau mau dikatakan sunnah, maka itu bagian dari pribadi masing-masing. Kalau kamu mau, ya kamu silakan aja kerjakan, berpikir, mencari dalil hingga iman kamu sempurna. Kalau enggak gimana? Ya sudah, kamu sudah iman. Lah, yang punya pendapat begini siapa? Di antaranya tadi Imam Al-Arif Al-Wali Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah, kemudian Imam Qusairi, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Abdul Walid Ibnu Rushdi. Ini orang-orang top semua ini. Semua berpendapat bahwa berpikir tentang mencari dalil keesaan Allah, wajibnya Allah kudrat, wajibnya Allah iradat, wajibnya Allah ilmu, ini hukumnya tidak wajib. Wal haqqu alladzi yadullu alaihil kitab was sunnah wujubun nadhari as-sahih ma'ataraddudi fi kaunihi syarton fi sihhati imanin aula warajih annahu syartun fi sihhatihi. Dan yang hak itu yang lurus, yang benar, yang harus kita ambil pendapatnya, kita ikuti pendapatnya, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, hadisnya Rasulullah, adalah wajibnya melakukan berpikir dengan benar, wajib nazar sahih, wajib nazar yang benar. Emangnya ada nazar yang enggak benar? Ada. Nazarnya orang Wahabi, nazarnya orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib menciptakan sesuatu, Allah wajib memasukkan orang mukmin ke dalam surga, Allah wajib bikin yang baik-baik, Allah nggak mungkin bikin yang jelek. Ini pemikiran orang-orang yang keliru, artinya mikirnya nggak bener gitu loh. Nazar tapi nggak sahih. Dan belum jelas apakah hal ini menjadi syarat keabsahan iman atau tidak. Namun pendapat yang rajih mengatakan hal itu merupakan syarat keabsahan iman. Berpikir itu kewajiban. Ini pendapat yang hak. Wajib mikir. Apa buktinya wajib mikir? Di Quran dan Sunnah. Di Quran ratusan ayat memerintahkan kita berpikir. Hadisnya Rasul ribuan memerintahkan kita untuk berpikir. Dan mengatakan orang yang ibadah dengan berpikir lebih baik dari orang yang ibadah tidak dengan berpikir. Menunjukkan apa? Bahwa berpikir bagian dari satu kewajiban. Tapi ini jadi syarat sahnya atau tidak? Maka ini enggak diketahui. Quran enggak menunjukkan, hadis enggak menunjukkan ini syarat sah atau tidak.
Tapi pendapatnya ulama yang rojeh, yang menguatkan, ini menjadi syarat sahnya. Jadi kalau nggak nazar, nggak ngerti dalil, maka dia nggak disebut sah imannya, nggak disebut sah keyakinannya, nggak disebut sah kemantapannya. Ini pendapat yang rojeh menurut jumhur mutakallimin, menurut pendapatnya ulama mutakallimin. Jadi kita harus bisa bedain ini. Ada pendapatnya jumhur fuqaha yang mengatakan sah, orang yang taklid hukumnya sah, yang penting mantep pada aqaid yang 50, nggak bergeser sampai mati, hukumnya sah menurut pendapatnya jumhur jumhur fuqaha. Kalau kata jumhur mutakallimin maka tidak sah. Kenapa? Karena berpikir mencari dalil itu hukumnya wajib, dan wajibnya bukan wajib furu tapi wajib usul. Nah, bedanya ini. Lah kalau tadi yang fuqaha wajib enggak? Kalaupun enggak wajib, maksudnya enggak wajib usul tapi wajibnya wajib furu. Kalau meninggalkan hukumnya berdosa, bukan kafir. Kalau di sini jumhur mutakallimin berpikir mencari dalil hukumnya wajib usul. Siapa yang enggak mikir maka tidak termasuk orang yang iman. Enggak imannya di mana? Nanti di akhirat. Jadi di akhirat tidak termasuk kelompok orang yang tercatat mengerjakan iman dengan benar. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Syaratnya ngerti dalil. Ini pendapat yang bisa kita pahami dari apa yang menjadi kalamnya Imam Ibnul Arabi, Imam Haramain dalam kitabnya Asy-Syamil yang dikomentari oleh musanniful kitab, hingga ada 4 kelompok, 4 orang yang bisa kita lihat mereka dalam posisi sebagai mukallaf yang punya kemungkinan mendapatkan iman. Ada yang hidup punya kesempatan, nggak hidup punya kesempatan. Tinggal kita lihat bahwa ternyata dari semua itu mengarah kepada wajibnya berpikir. Berarti ma'rifat itu puncak. Sebelum ma'rifat apa? Mikir. Kalau sudah bisa mikir, selamat. Lah saya nggak bisa mikir, belum sempat mikir, sempatnya apa? Baru qasdun, baru punya keinginan mikir, sudah selamat. Mudah-mudahan ulama ini bicara tentang bagaimana kita ini dimudahkan agar kita tetap tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan imannya sah, imannya sampai di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bagian orang-orang yang berada di dalam keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati
وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.